geng. Kali ini kita akan jalan-jalan. Ini hari kedua kita di Berlin. So kita akan jalan-jalan kali ini dengan subway. Ini pertama kalinya aku naik subway di Jerman. Selama tinggal di Jerman ini pertama kalinya. Dan transportasi di Berlin itu gampang banget, lebih easy daripada di Lindenberg. Kita akan lihat destinasi perjalanan kita. So, kita ada di Rhein-Neckar-Straße sekarang, dan kita akan ke destinasi ini, Checkpoint Charlie. Oke, so stay tune. Kita akan melanjutkan perjalanan ini, dan hari ini alhamdulillah tidak hujan dan cerah banget. Oke? Sekarang kita udah sampai di Checkpoint Charlie. Ini adalah salah satu historical place di Berlin, dan di tempat ini adalah border antara West Jerman dan East Jerman, dan di mana aku berdiri ini adalah tempat di mana US Army melakukan checkpoint. Jadi ini adalah West Berlin dan ini adalah East. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Sobat Traveler, Checkpoint Charlie ini adalah sisa bukti sejarah Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Di tempat ini pula pernah terjadi tank Soviet dan Amerika pernah berhadapan langsung di lokasi ini pada tahun 1961. Nah, pada tahun 1961, pemimpin Jerman Timur Walter Ulbricht meminta kepada pemimpin Uni Soviet agar membangun tembok Berlin guna menghentikan emigrasi Blok Timur ke Barat. Oke, sekarang aku berada di Schützenstraße, dan di wilayah ini adalah wilayah kekuasaan dari Uni Soviet. Ini adalah bagian dari East Germany. Kenapa di sini banyak banget bangunan-bangunan baru dibandingkan dengan West Germany? Karena pada saat itu East Germany harus rebuild up atau membangun kembali negaranya, karena banyak banget building atau bangunan yang hancur karena pengeboman pada Perang Dunia Kedua. Sejenak, kita mau makan dulu, dan ini aku pesan strawberry milkshake ya. Dan nanti kita akan lanjutkan perjalanan kita, karena hari ini bakal full jalan-jalan kita ya. Stay tune. Berlin ini adalah salah satu surga dunia bagi yang senang banget shopping ya. So pastikan kalian kalau di Berlin, apalagi kalau ngelewatin Galeri Lafayette, mampirlah sejenak di sini. Tapi jangan lupa di Berlin ini juga tempat-tempat historikalnya banyak banget. So kalian harus bagi waktunya dengan benar.
di sini di Berlin ini terutama ya, lampu lalu lintasnya itu punya sign masing-masing. Dan ternyata ada shop di sini yang menjual sign-sign dari Ampelman di Berlin ini. Ini adalah beberapa souvenir dari Ampelman. Nih ya. Kalian bisa lihat tanda-tanda ini di lampu lalu lintas di Berlin. Ini beberapa souvenir yang mereka sediakan dari Ampelman sign lampu lalu lintas di Berlin nih ya teman-teman. Menarik banget ya, dari mulai mug sampai t-shirt, topi, dan lain sebagainya. Destinasi kita selanjutnya adalah tempat yang sangat fenomenal sekali, yaitu Brandenburger Tor. Oke teman-teman, sekarang aku berada di Brandenburg Tor atau gerbang Brandenburger Tor. Gerbang ini diusulkan oleh Friedrich Wilhelm II sebagai lambang dari perdamaian dan dibangun oleh Karl Gotthard Langhans sejak 1788 sampai 1791. Sedangkan desain dan sejarah dari gerbang Brandenburg ini terdiri dari 12 kolom Doric ya, dan ada quadriga atau ini ya, kereta kuda yang dikendarai oleh Victoria sebagai lambang dari Dewi Kemenangan Romawi. Brandenburger Tor ini terletak antara Pariser Platz dan Platz des 18. März. Gerbang ini selamat dari Perang Dunia II dan merupakan satu dari beberapa struktur yang berdiri di reruntuhan Pariser Platz pada tahun 1945. Setelah kekalahan Jerman dan akhir Perang Dunia Kedua, pemerintah Berlin Timur dan Berlin Barat memperbaikinya bersama. Napoleon sempat membawa quadriga ke Paris, namun setelah kekalahannya pada tahun 1814 dan pendudukan Paris oleh Prusia dipimpin Jenderal Ernst von Pfuhl, quadriga dikembalikan ke Berlin. Sedangkan ikat kepala zaitun Victoria ditukar dengan salib besi. Nah sobat traveler, demikian sejarah singkat tentang Brandenburger Tor. Sekarang kita akan melanjutkan destinasi berikutnya. Pariser Platz ini merupakan area quarter embassy. Di sini berdiri beberapa embassy, misalnya embassy dari Prancis, embassy dari Amerika Serikat, dan yang tak kalah menarik yang mewarnai sejarah dari Brandenburger Tor ini adalah Hotel Adlon. Hotel Adlon ini diresmikan oleh Kaisar beserta istrinya serta pejabat-pejabat lain yang hadir pada saat itu, dibuka pada tanggal 23 Oktober 1907. Ini adalah hotel yang sangat bersejarah yang dibangun pada tahun 1905 oleh Lorenz Adlon, dan hotel ini berada di seberang dari Brandenburg Tor ya. Hotel ini menjadi sangat fenomenal sekali karena pada saat itu Lorenz Adlon berhasil meyakinkan Kaisar Wilhelm II untuk membangun hotel mewah di Berlin karena mereka bersaing dengan negara-negara lainnya. Uniknya ketika baru dibangun menjadi hotel, alamat Hotel Adlon adalah di Jalan Unter dan Linden nomor 1. Karena Adi Marga itu dinomori mulai dari ujung barat gerbang Brandenburg. Namun pada akhir 1936, seluruh Unter dan Linden dinomori ulang dan dimulai dari ujung timur Istana Berlin. Nah, sejak saat itu, alamat Hotel Adlon menjadi Unter dan Linden nomor 77 hingga saat ini. Oke sobat traveler, destinasi kita selanjutnya adalah Reichstag Building yang sekaligus menjadi destinasi penutup untuk traveling kita hari ini. Reichstag atau Parlemen Kekaisaran Jerman ini terletak di sebelah utara Brandenburger Tor.
Memang agak membingungkan karena parlemen Jerman sekarang disebut Bundestag, Reichstag sebagai parlemennya. Namun dalam percakapan sehari-hari di Jerman, dalam bahasa Jerman, istilah Reichstag merujuk kepada gedungnya, sedangkan Bundestag merujuk kepada institusinya. Hai Sobat, sekarang kita udah sampai di Reichstag Berlin. Ini adalah gedung parlemen yang lama dan ini adalah gedung parlemen yang baru. Dan semua dari akses tourism place di sini kita akses dengan jalan kaki dari mulai checkpoint Charlie, lalu lanjut ke Brandenburg Tor atau gerbang Brandenburg, dan sekarang kita ada di Reichstag. Jadi ya worth it banget jalan-jalan kita kali ini. Pembangunan gedung ini dimulai pada tahun 1871. Namun karena dianggap terlalu kecil, maka pada tahun 1872 diadakan sayembara dengan diikuti 103 arsitek peserta yang merancang gedung baru. Dan pada tahun 1882, sebuah sayembara lainnya diadakan dan diikuti oleh 189 arsitek. Kali ini pemenangnya seorang arsitek dari Frankfurt bernama Paul Wallach, yang akhirnya pada 9 Juni 1884 batu fondasi pertama akhirnya diletakkan oleh Wilhelm I. Gedung yang asli ini banyak dipuji karena memiliki sebuah kubah dari baja dan kaca, sebuah prestasi teknik pada masa itu. Gedung ini bisa dikatakan merupakan hadiah kepada rakyat Jerman. Pada gerbang masuk utama ada sebuah tulisan Dem Deutschen Volke, yang artinya ialah kepada rakyat Jerman. Mengakhiri perjumpaan kita, aku akan mengajak kalian untuk santai sejenak di Sungai Spree. Di area building Reichstag ini membentang Sungai Spree, sungai dengan panjang 400 km yang membentang melewati negara bagian Saksoni, Brandenburg, dan Berlin di Jerman. Baiklah Sobat Traveler, saatnya untuk undur diri. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe, komen, dan like. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Tschüss!